Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga para pemirsa Ayla TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang dalam sebuah perjalanan dan kita sedang melakukan satu istilahnya refreshing begitu ya. Kita sedang piknik dan kita sedang bersafar dari tempat tinggal kita. Kita melakukan perjalanan menuju tempat yang lain dan tentu kita berharap dengan kita melakukan perjalanan ini tidak hanya sekedar perjalanan yang kita dapatkan, tapi juga ada nilai-nilai, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Dulu Imam Syafi'i pernah mengatakan ya terkait dengan masalah safar, fasafir fafil asfari khamsu fawaida, bersafarlah kalian. Karena sesungguhnya dalam safar itu ada 5 manfaat, ada 5 keutamaan. Kata beliau, tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa sahbatu majidin. Yang pertama kata beliau tafarruju hammin. Kita bersafar itu untuk tafarruju hammin. Tafarruju hammin itu untuk menghilangkan gundah gulana begitu ya. Barangkali kita yang disibukkan dengan pekerjaan kita dilanda dengan kepenatan, kita refreshing begitu ya. Kita melakukan perjalanan. Waqtisabu ma'isyatin, atau juga orang bersafar itu tujuannya untuk mencari ma'isyah ya. Mencari apa? Ma'isyah, bukan Aisyah ya. Ma'isyah maksudnya mencari penghidupan begitu ya. Bagaimana seseorang mencari nafkah ya, mencari pekerjaan yang dengan nafkah itu bisa dia gunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Wa ilmin, ada juga orang bersafar untuk mencari ilmu ya. Kita lihat dulu para ulama itu mencari ilmu, menempuh jarak yang tidak tidak dekat begitu ya, jauh dengan moda transportasi yang zaman dulu. Wa adab, juga seseorang bersafar untuk bisa mendapatkan adab, bagaimana bermuamalah ya, dan juga yang terakhir wasahbatu majidin, berjumpa dengan orang-orang yang baik. Betapa sering kita dalam perjalanan kita ketemu dengan orang-orang yang baik ya, yang mungkin dari perjalanan itu nanti akan menjadi bertambah silaturahmi kita, jaringan kita, link kita dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita di kesempatan kali ini ya mengadakan perjalanan di tempat di mana kita bisa melihat langit secara langsung ya. Kita bisa melihat bintang gemintang dengan begitu cantiknya begitu ya. Dan memang ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampunya, maksudnya dengan bintang-bintangnya ya. Dan tentu kita ketika melihat secara langsung keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bawah langitnya, kita ingat bahwasanya Allah pernah menyebutkan dalam salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi, artinya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, waqtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian siang dan malam ya. Bagaimana Allah menjadikan malam itu sebagai selimut, sebagai tempat kita beristirahat, waktu kita merebahkan diri-diri kita. Wa ja'alna laila libasa. Dan bagaimana Allah kemudian mempergulirkan siang ya, setelah malam ada siang, menjadikan siang tempat untuk mencari ma'isyah, wa ja'alna nahara ma'asya. Dan pada penciptaan langit dan bumi, pergeseran siang dan malam, la ayat, itu terdapat tanda-tanda. Buat siapa? Li ulil albab, buat ulul albab. Siapa ulul albab itu? Ya, itu di daerah mana? Plumban tuh ada SMK ulil albab ya. Apakah seperti itu ya? Kita iya, jangan kalah kaku ya. Maksudnya siapa ulil albab tuh ya? Dalam ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Itu mereka yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka sedang
berdiri ya, melakukan aktivitas dia berdiri, dia ingat sama Allah ya. Makanya dalam salah satu adab kita bersafar, kalau kita naik kita takbir ya kan, kalau kita turun kita bertasbih, artinya kita ingat sama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kita lagi duduk-duduk begini juga tetap kita berusaha untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubihim, bahkan ketika sedang berbaring ya, kita mau tidur, kita bermuhasabah. Kemudian kita juga baca doa mau tidur ya. Artinya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti ulul albab itu adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha fi jami'il ahwal, di segala keadaannya. Dan memang seperti ini kondisi orang yang beriman tuh, seharusnya ingat sama Allah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita mengingatkan, menyebutkan tentang kondisi kita semua, kondisi orang-orang beriman, semoga kita termasuk ke dalamnya. Ajaban li amril mu'mini, bahwasanya luar biasa hebatnya kehidupan yang ada pada orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua peri kehidupan seorang yang beriman itu ada kebaikannya. Kenapa ada kebaikannya? In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kenikmatan, kemudahan, rezeki, syakar, dia bersyukur ya. Ingat temannya belum makan, diajakin makan, makan belum, ya kan? Ingat temannya belum pernah rafting misalnya, saya bayarin aja raftingnya misalnya. Contoh ya, maksudnya in asabathu sarra syakar, kalau dia punya kenikmatan dia bersyukur ya. Wa in asabathu dharra, dan kalau seandainya seseorang ditimpa dengan kesulitan, sabar, dia bersabar. Ya Allah, belum bisa ikut rafting ya, sabar. Kali ada yang bayarin ya, kali aja. Balik lagi ke situ ya. Artinya ini kehidupan orang yang beriman tuh senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba melihat ya, kita bisa lihat ya secara langsung bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di hutan ya. Bagaimana pohon pinus ada di sekitar kita. Bagaimana bintang-bintang bisa kita lihat. Kita ingat bahwasanya ini ada yang menciptakan gitu. Nggak mungkin terjadi secara bersendirian, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya al-khaliqu li hadhil asya', yang menciptakan segala sesuatu ini, langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya, semuanya yang menciptakan. Yang menciptakan segala sesuatu ini huwal mustahiq. Dialah satu-satunya yang paling berhak lil ibadah, untuk diibadahi. Dan ini menjadi salah satu bagian dari kemerdekaan seorang hamba ya. Kita ini sering sekali mendengar merdeka diucapkan dengan lantang, dengan penuh semangat ya. Dan di antara salah satu makna kemerdekaan adalah seseorang terbebas dari belenggu-belenggu peribadahan kepada selain Allah. Terbebas dari belenggu-belenggu kesyirikan. Dia bebas untuk melakukan ibadah hanya buat Allah. Kan ayatnya jelas ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, peribadahanku, hidupku, matiku lillah, buat Allah. Bebas kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga ya dengan kita bertadabbur ya di alam ini ya, kita memahami, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimanakah kalian melihat itu, ada onta-onta bagaimana mereka diciptakan. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at, pada langit bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan, dikokohkan. Ya kan? Wa ilal ardi kaifa sudihat, bagaimana bumi ini dihamparkan sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang biasa kita kerjakan. Dan dalam diri kita pun juga kita diminta untuk melihat. Wa fi anfusikum afala tubsir, pada diri-diri kalian apakah kalian tidak melihat ada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya semoga ya
dengan kita beracara, semoga dengan kita melakukan perjalanan ini kita bisa mendapatkan pembelajaran, semoga kita bisa mendapatkan faedah-faedah yang nanti bisa menambah nilai keimanan kita ya. Artinya semakin kita melihat agungnya ciptaan Allah, maka kita semakin tahu betapa agungnya yang menciptakan itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk yang berbicara. Semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah untuk kita semua. Dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.